Pemogokan kerja 469 karyawan AIS yang berujung PHK. Mogok kerja 469 karyawan AIS yang berujung PHK. Pada tanggal 5 Juli September 2020, PT Alpen Food Industry melakukan PHK terhadap 469 karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tidak sah. Langkah hukum ini diambil produsen es krim AIS ini sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2023, Jo Permenaker 232 tahun 2003. Setelah dua aksi mogok yang dilakukan oleh ratusan karyawan pada Desember dan Februari lalu, Simon Autry Siaga Legal Manager PT Alpen Food Industry menyebutkan penyebab aksi mogok disebabkan tuntutan kenaikan gaji yang terlalu tinggi sebanyak 469 buruh yang tergabung dalam Serikat Gerakan Bumi Indonesia atau SGBBI melakukan aksi mogok kerja karena menuntut kenaikan upah dari 4,5 juta menjadi 11 juta. Jadi kami melakukan pembicaraan tripartit itu terjadi 5 kali dari Oktober-November. Mereka tuntut kenaikan upah tahun 2020, maka ayo kita bahas di forum bipartit. Tetapi ketika dibahas tuntutannya itu 15% dari penjualan yang ketika disimulasikan menjadi 11 juta per bulan. Ini ada di risalahnya, ujarnya Simon Autry. Di tengah perundingan, pihak serikat buruh mengirim surat mogok kerja yang kemudian pihaknya membalas dengan ajakan berunding untuk mencapai kesepakatan. Mogok kerja yang terjadi pada 21 dan 23 Desember 2019 itu pun memiliki implikasi hukum karena dilakukan secara tidak sah di tengah perundingan. Perundingan menemui jalan buntu, itu syarat mogok kerja. Di dokumen kami jelas bahwa kami katakan ingin berunding lagi, tetapi mereka mogok. Nah, mogok pertama di Desember itu kami kualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah, sesuai UU nomor 13 dan Permenker 232. Lanjut dari Simon Autry selaku manajer. Permenaker 232 tahun 2003 pada pasal 3 huruf A menjelaskan mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan. Sedangkan pada pasal 4 dipertegas bahwa gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha dalam tegangan waktu 14 hari kerja. Ataupun perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu, dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Lanjut dari Simon Autry. Akhirnya kedua belah pihak kembali melakukan mediasi dan pada tanggal 7 Januari 2020 mediator mengeluarkan anjuran. Pihaknya menerima anjuran namun pihak serikat buruh menolak anjuran dan melakukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dan pada tanggal 21 Februari 2020 kembali melakukan aksi mogok kerja yang berujung pada PHK. Perusahaan mengkualifikasikan aksi tersebut sebagai mogok kerja tidak sah. Pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan kerja pertama dan kedua serta ketiga pada saksi, tetapi tidak yang bersedia kembali bekerja. Oleh karena itu, pihak mengeluarkan surat PHK karena dikualifikasi sebagai mangkir sehingga dianggap mengundurkan diri. Antonius Hermawan Susilo, Head of Human Resource ICE Group, menyebutkan dengan proporsi pekerja lulusan SMA sebanyak 90%, pihaknya memberikan gaji pokok terendah 4,5 juta plus tunjangan karyawan. Dalam sebulan, dirinya menyebut kisaran gaji plus tunjangan untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun berkisar 55 juta hingga 6 juta dengan persentase rata-rata kenaikan gaji pada tahun ini 11%. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan gaji pokok mencapai 11 juta menurutnya tidak masuk akal, apalagi aksi mogok kerja juga membuat operasional mengalami gangguan.
Saat ini karyawan yang bekerja masih tersisa 1.200 karyawan, sedangkan 469 karyawan yang melakukan mogok kerja statusnya sudah di PHK dengan kualifikasi mogok kerja tidak sah. Sebagian sudah di replace, sebagian lagi di hold. Karena untuk di posisi core atau penting itu kami langsung ganti dengan karyawan baru. Sebelumnya kan hampir 500 karyawan mogok. Jadi saat ini karyawan kami kurang lebih tinggal 1.200 karyawan. Tutupnya dari Simon Autry. Setelah beberapa bulan itu pada tanggal 30 September 2020 adanya proses mediasi. PT Alpen Food Industry atau AFI menyatakan telah menerima dan telah mengalahkan seluruh anjuran dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan para mantan pekerjanya. 3 anjurannya dikeluarkan oleh mediator hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Agustus lalu tersebut terkait dengan proses PHK yang terjadi atas 3 kelompok mantan pekerja perusahaan es krim nasional ini. Kami berterima kasih atas telah rampungnya proses mediasi yang dibuka oleh regulator. PT AFI akan memenuhi seluruh poin anjuran dan akan melaksanakan sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku. Jelas Simon Autry sebagai manajer legal AFI dalam keterangan tertulisnya sebelumnya telah terjadi proses mediasi atas kasus perselisihan PHK yang terjadi pada kelompok 12, 72, dan 469 pekerja PT AFI. Dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya pada bulan lalu, regulator ketenagakerjaan mengeluarkan 3 anjuran pada kasus tersebut. Anjuran mediator meliputi para pekerja yang dilanjutkan proses mediasi sebanyak 4,17 dan 461 pekerja. Selisih angka tersebut menjadi jumlah pekerja yang bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menandatangani perjanjian bersama dengan mengikuti ketentuan diskualifikasi mengundurkan diri berdasarkan pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 232/MEN/2023 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah. Peraturan perusahaan AFI dan Ice Group menyatakan telah membayar hak-hak pekerja yang bersepakat tersebut. Simon sebagai manajer menjelaskan bahwa perusahaan secara umum akan memberikan hak pekerja sesuai dengan aturan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak uang pisah, dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Agustus 2020 pada kelompok 4 dan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan tertanggal 19/2020 pada kelompok 17 pekerja. PT AFI memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, pengganti hak, dan upah proses. Pada 2 kelompok pekerja ini, anjuran menyatakan bahwa PHK dilakukan terhitung pada akhir bulan Agustus 2020. Dan untuk kelompok 461 pekerja, perusahaan memberikan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perusahaan PT AFI. PHK kelompok ini dilakukan terhitung tanggal 28 Februari 2020 saat terakhir pekerja dipanggil dan dihimbau untuk kembali bekerja. Skema tersebut masuk dalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dinasker tertanggal 31 Agustus 2020. Selain itu, Simon juga menjelaskan bahwa selanjutnya perusahaan akan melaporkan bukti-bukti pelaksanaannya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
dalam kurun waktu pelaksanaan pembayaran yang diatur dalam anjuran tersebut, dan perusahaan akan menunggu perkembangan dan respon dari para pekerja masuk dalam proses mediasi. PT AFI selalu mematuhi aturan yang berlaku dalam praktik bisnisnya. Ini menjadi usaha sekaligus bukti bahwa perusahaan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip business compliance, ke segala aturan perundangan yang berlaku di industri, merupakan salah satu prinsip usaha PT AFI. Tutup Simon. Terima kasih. Dari saya, sekian.